Malam, dokter. Selamat malam. Ya Allah. Akhirnya. Dokter sehat? Yo, sehat. Gimana, gimana, gimana? Baik, Dok. Malam ini seperti yang sudah kita janjikan bersama gitu. Pengen bahas urip itu cuman numpang golek kalori gitu kan. Saya tertarik gitu. Kalori itu kan hal yang baru yang oleh Dokter Riu itu disampaikan gitu. Itu saya dengar pada saat Dokter Riu ada di UNS gitu, Dok. Tadinya kan Oke. tadinya nggak pernah dengar gitu. Nah, Mm-mm. pengen tahu, Dok, kan kalau sepemahaman saya kalori itu ya kayak ya bisa artinya tenaga, kekuasaan, terus uang gitu ya, Dok ya. Tapi nggak tahu apakah ini salah karena kalau yang saya dengarkan dari Dokter Rio itu manusia itu butuh kalori untuk bertahan hidup gitu. Nah, kalorinya itu dalam segala bentuk apa saja gitu. Monggo, dokter. Ya, oke. Baik semuanya. Salam, selamat malam ya. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Itu ya, itu nah. Kalau memang kehidupan itu bukan sekedar cari kalori ya, memang kehidupan itu memang butuh kalori gitu. Ya, gini. Dasarnya itu adalah pembicaraan saya di mana di UNS kemarin itu tentang neuroekonomi. Kenapa uang itu demikian kompatibel dengan otak kita gitu ya. Itu memang sihir uang itu memang kompatibel. Tapi kenapa uang itu bisa menyihir manusia sehingga manusia itu keyakinan manusia terhadap uang itu melebihi keyakinan manusia terhadap apapun gitu ya. Terhadap apapun. Jadi keyakinan manusia terhadap uang itu seragam. Orang saat dunia keyakinan terhadap uang itu sama. Sama. Tuhan boleh ribuan ya. Tuhan itu boleh ribuan, tapi uang cuma satu. Jadi uang itu adalah sistem keyakinan. Keyakinan. Bagaimana dan kamu bisa yakin, nih ya, nih, kamu kamu meskipun kamu tidak kenal Benjamin Franklin itu siapa gitu ya. Ini gambarnya Benjamin Franklin ini. Ya. Kamu tidak kenal Benjamin Franklin ini siapa. Kamu juga boleh benci sama yang namanya Amerika. Tapi begitu kamu pegang duit yang selembar kertas yang namanya gambarnya Benjamin Franklin ini, kamu percaya, kamu yakin yang kamu pegang ini adalah senilai dengan 15.000. Ya. Kalau ini jadi sama dengan 1,5 juta. Kamu pegang duit ini, kamu yakin, percaya, yang kamu pegang ini 1,5 juta rupiah. Kamu bawa ke seluruh dunia, keyakinannya orang sama. Orang Taliban yang benci Amerika, begitu kamu tunjukin ini, mereka juga percaya ini nilainya 1,5 juta rupiah. Ya, 100 $100 1,5 juta. Jadi keyakinan orang sedunia tentang uang ini sama gitu. Jadi keyakinanmu ke uang ini melebihi keyakinan terhadap apapun gitu. Kenapa demikian? Karena uang ini, otak kita itu paling gampang mengkonversikan uang ini dengan kalori ketimbang yang lain gitu. Kalau kamu punya duit $100 ini, kamu sudah bisa ini kalau aku makan di Sushi Tei bisa traktir orang 4 orang lah gitu itu. Ya. Tetapi kalau kamu menggunakan kepercayaan-kepercayaan lain, ya nggak bisa traktir sushi gitu. Ya udahlah ya, kita masuk sushi kalau kemudian Tuhan berkehendak, ya nanti kita bisa makan. Ya nggak bakalan itu. Ya, keyakinanmu terhadap Tuhan itu tidak bisa dikonversikan kepada kalori tadi. Makanya uang ini kompatibel meskipun pada ujungnya keyakinan tentang agama itu juga menghasilkan uang itu. Menghasilkan uang tapi panjang ceritanya. Kalau ini jelas, ini gampang. Kamu pegang ini udah makan kamu bisa 1,5 juta gitu ya di rumah makan Padang
bisa makan sama 5 orang, 6 orang gitu ya, gitu. Tapi kalau keyakinan-keyakinan yang lain bisa juga akhirnya menghasilkan uang, tapi panjang ceritanya. Jadi apa namanya ini otak itu kompatibel. Nah, pertanyaannya, kenapa kita demikian tergantung terhadap kalori? Memang iya, kehidupan ini memang tergantung kalori. Kamu begitu tidak ada kalori, ya matilah kamu, gitu. Mati kamu. Jadi hidup ini memang perlu kalori. Kenapa demikian? Itu saya ceritalah di awalnya di mana di Solo itu bicara alam semesta ini kalau kita mengarahkan ya, mengarahkan pandangan kita ke seluruh sudut alam semesta gitu ya. Alam semesta kita yang berumur 13,7 miliar tahun itu. Kalau kita mengarahkan kemana ke seluruh penjuru alam semesta itu, yang kita lihat adalah alam semesta itu menuju ketidakteraturan namanya. Ya. Jadi alam semesta itu tidak teratur seperti yang kamu bayangkan. Alam semesta ini teratur, ada lintasan, loh tidak gitu ya. Bahkan dengan pengetahuan yang kita tahu sekarang, 3,5 miliar tahun lagi, 3,5 miliar tahun lagi, itu galaksi kita, galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda gitu. Siapa bilang teratur? Enggak, kita tabrakan, teratur apa gitu ya. Jadi kemana kita mengarahkan pandangan kita dengan teleskop yang semakin canggih ini ya, James Webb, terus yang sebelumnya itu kita punya yang namanya ya, teleskop Hubble. Kita melihat bahwa alam semesta itu menuju ketidakteraturan yang namanya entropi gitu. Jadi alam semesta itu ada kesatuan ketidakteraturan namanya entropi. Alam semesta ini menuju ketidakteraturan. Nah, tetapi ada satu sistem gitu ya yang selama 4,5 miliar tahun ini terbukti melawan entropi itu. Namanya apa? Namanya kehidupan gitu. Nah, sampai sejauh ini kehidupan yang sudah terbukti ada ya di muka bumi gitu. Bahwa kalau dihitung-hitung alam semesta ini kayaknya nggak mungkin deh alam semesta kehidupan kok cuma di bumi. Alam semesta kan sangat luas gitu ya. Iya, kalau dihitung-hitung ya sangat mungkin di luar bumi itu, di luar sana, jauh di sana itu ada kehidupan. Tapi kehidupannya hampir pasti tidak akan sama dengan di bumi. Kenapa? Loh, di bumi itu kehidupan itu berevolusi selama 4,5 miliar tahun itu karena berbagai kebetulan. Ada kepunahan massal pertama itu terjadi 650 juta tahun yang lalu gitu ya. Kenapa kepunahan massal? Iya, ada bakteri cyanobacter yang mendadak jumlahnya banyak dan melepaskan oksigen di atmosfer gitu ya. Sehingga kadar oksigen di atmosfer itu meningkat dari 10-11% menjadi 20-22% seperti yang sekarang ini gitu ya. Itu kepunahan massal pertama. 90% spesies mati semua waktu itu ya. Trilobita itu mati semua gitu ya. Nah, terus kemudian bahkan karena adanya cyanobacter tuh oksigen banyak terbentuk ozon gitu. Jadi terbentuknya ozon itu menyebabkan kematian banyak. Terus kemudian akhirnya ada kepunahan massal kedua, kepunahan massal ketiga, kepunahan massal keempat, dan kepunahan massal kelima yang terakhir 65 juta tahun yang lalu itu dinosaurus punah gara-gara jatuhnya meteor. Apakah jatuh meteor itu kemudian disengaja? Ya enggak lah ya, gitu. Apa dirancang? Ya enggak, gitu. Kebetulan, gitu. Nah, kalau ada kehidupan, misalnya, katakanlah di galaksi kita, yang misalkan ditemukan tata surya yang jaraknya misalnya 6.000 tahun cahaya dari sini, gitu ya. Ada kehidupan. Lah ya hampir pasti bukan, tidak seperti ini. Mungkin berbasis arsen. Kalau kita itu kan berbasis karbon ya. Ya mungkin berbasis besi,
mungkin berbasis arsen gitu. Apalagi kalau ada kehidupan ono motone drijine limo, bohong itu gitu ya. Enggak gitu caranya gitu ya. Nah, tapi kehidupan yang sudah terbukti ini ada ini cirinya satu, dia melawan entropi gitu ya. Alam semesta menuju ketidakteraturan. Nah, kehidupan ini cenderung teratur gitu. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan itu membuat sistem terbuka gitu. Entropi itu terjadi pada sistem tertutup gitu. Kalau sistemnya terbuka dan dia mempunyai kesempatan atau potensi mengambil energi dari luar, energi itu ya di dalam sistem ini, energi itu dalam sistem terbuka bisa menurunkan entropi gitu. Jadi kalau energi itu masuk dalam satu sistem yang terbuka, energi itu bisa menurunkan ketidakteraturan. Jadi cenderung lebih teratur. Gampangnya gini loh, Dan. Kalau kamu ya nonton drama Korea, misalnya ini nonton drama Korea sendirian di kamar gitu. Sendirian di kamar sambil sangu lah, bawa kacang gitu ya. Bawa kacang itu. Dalam waktu pendek, drama Koreanya belum selesai, itu spray tempat tidur itu acak-acakan itu. Ya, sampah kacang di mana-mana. Jadi tidak teratur itu. Dan untuk membuat itu teratur itu, nah kamu perlu energi. Lah apa? Iya kamu nyapu-nyapu. Emang nyapu-nyapu nggak perlu kalori? Perlu itu. Nyapu masukkan ke dalam tempat sampah, kamu keluar gitu ya. Kamu keluar, lo itu memerlukan kalori gitu. Itu salah satu contoh yang jelas. Jadi ya kalori itu kan bentuk energi gitu. Kalori sama dengan berapa joule? Oh, ya, 1 joule sama dengan 0,34 kalori kan gitu ya gitu. Jadi ya itu adalah satuan energi memang gitu ya. Satuan energi. Jadi satuan energi itu adalah tadi itu ya apa namanya? Eh, kalori itu adalah bentuk energi dan energi itu yang membuat kehidupan kita itu berlangsung gitu. Kita itu tetap hidup perlu kalori gitu. Kenapa perlu kalori? Iya, untuk mempertahankan sel ini tetap berjalan gitu. Nah, pada akhirnya kalori itu kita bisa membuat gitu ya dari yang namanya makanan kita. Kita buat jadi kalori gitu. Nah, sama itu bukan hanya manusia yang berburu kalori. Kehidupan-kehidupan yang lebih sederhana seperti paramecium atau flagellata gitu ya. Itu flagellata itu yang apa namanya organisme berekor cambuk itu, dia seperti berenang gitu. Mereka itu rumusnya cuma satu. Kalau dia itu punya sensor, selnya dia itu, sel-selnya flagellata itu, kalau sensornya dia itu mendeteksi bahwa dia mengarah ke tempat yang glukosanya lebih rendah, balik kanan. Loh itu hukumnya dia itu. Flagellata itu berenang, begitu dia berenang menuju ke arah yang glukosanya rendah, dia balik kanan. Gitu. Glukosa itu apa loh? Glukosa itu ya untuk bahan baku energi, gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang namanya sistem terbuka itu menyerap energi, dia punya potensi untuk menurunkan entropi. Itu. Nah kehidupan ini memang kalau menurun kita butuh energi untuk melanjutkan kehidupan dan makin banyak energi, makin tinggi kalori yang kita lakukan, berarti kita punya kesempatan untuk menurunkan entropi itu. Ya tapi ada kalanya yang namanya energi itu malah membuat entropinya makin besar. Misalnya apa? Bom itu. Itu energinya besar. Malah itu kacau semua. Tapi kalau yang namanya sistem itu terbuka, terus itu kita punya kesempatan. Nah, seperti ya sel misalnya. Untuk melanjutkan kehidupan, sel itu memerlukan energi. Energinya dari mana? Oh ya dari makanan, dari glukosa masuk dalam diubah di mana sih? Glukosa itu menjadi energi, menjadi kalori, diubah dalam mitokondria menghasilkan ATP. Loh itu kalori gitu ya. 1 mol glukosa menjadi berapa?
4,1 kalori. Kan gitu ya. 1 mol protein jadi 4,1 kalori. 1 mol lemak jadi 9,4 kalori gitu ya. Jadi lemak itu bisa lebih banyak menghasilkan kalori ketimbang glukosa atau protein gitu. Dua-duanya bisa menghasilkan kalori gitu. Nah, kalau glukosa di dalam sel gitu ya. Dalam sel itu glukosa itu akan diubah menjadi ATP. ATP itu adalah satu-satunya bahan bakar untuk mempertahankan kehidupan sel itu. Eksistensi sel kita itu sangat tergantung atau bahkan satu-satunya bahan bakar sel kita untuk tetap jalan, berfungsi, ya ATP itu. ATP dibuat dari apa? Tadi dari glukosa tadi ya. Glukosa itu dalam sel kita akan diubah menjadi asam pirufat gitu ya. Asam pirufat terus masuk dalam siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu. Kalau ada oksigen gitu. Kalau tidak ada oksigen, asam pirufat ini langsung menjadi asam laktat gitu ya. Jadi dari glukosa menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP. Asam pirufat masuk ke siklus Krebs menghasilkan 36 ATP. Total menghasilkan 38 ATP, adenosin trifosfat. Nah, itu kalori gitu. Jadi memang kita itu memang membutuhkan kalori. Makin banyak kalori yang kita konsumsi, makin cenderung kita bisa menurunkan entropi. Contoh, ambil contoh ya, ambil contoh. Kalau dihitung-hitung, nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu ya, kira-kira 20.000 tahun yang lalu aja lah ya, nggak usah jauh-jauh ke 100.000 atau 15.000 tahun yang lalu. Satu orang Homo sapien gitu ya, Homo sapien itu satu hari itu menghabiskan 8.500 kalori per hari itu. Untuk apa? Ya bukan hanya untuk makan. Kalau manusia makan paling menghabiskan 2.000 sampai 2.500 maksimal 3.000 kalori per hari. Lalu kalorinya yang lain untuk apa? Lah untuk bakar, ya. Untuk bakar. Untuk api unggun, ya. Untuk menerangi, bawa obor gitu ya, api unggun. Jadi rata-rata manusia zaman pemburu pengumpul itu sehari menghabiskan 8.500 kalori per hari. Manusia di zaman sekarang, Homo sapien, sehari menghabiskan 380.000 kalori. Banyak mendung. Untuk apa? Lah, untuk penerangan jalan. Lah, kamu kira yang namanya lampu bukan kalori gitu. Untuk mobilmu, lah itu juga kalori gitu. Jadi, satu manusia di zaman sekarang menghabiskan 380.000 kalori per hari. Jadi, artinya yang namanya entropi itu sudah turun banget. Nyatanya apa? Lah iyalah, kamu sekarang bisa lebih hidup lebih nyaman. Kepanasan menyalakan AC. Kamu kira AC nggak butuh kalori? Lah butuh listrik gitu ya itu. Kamu kepanasan pakai AC. Kedinginan pakai penghangat gitu. Kepingin jalan cepat pakai kendaraan ya. Kepingin terang menyalain lampu. Lah kamu kira lampu ini nggak kalori? Kalori gitu. Kalori semua untuk menurunkan entropi. Makanya karena kamu sekarang mengkonsumsi yang namanya kalori itu sangat banyak, konsekuensinya adalah entropi itu bisa kamu turunkan. Yang namanya aspal jalan rapi gitu ya itu. Kalau kamu menemukan sebuah tempat yang ada aspalnya, kamu pasti yakin atau pasti tahu di situ ada manusia karena tidak ada barang lain yang bisa membuat aspal jalan gitu. Malaikat juga nggak bisa kalau malaikat itu ada ya nggak bisa gitu. Jadi ya kalau kamu di satu tempat itu katakanlah di gua atau di hutan, terus ada sepeda motor di situ. Yang kamu pikir pasti orang ini, karena gendruwo nggak bisa bikin itu ya. Yang maha gendruwo pun nggak bisa bikin gitu. Jadi yang bisa menurunkan entropi itu adalah kehidupan. Dan manusia sampai sejauh ini adalah satu-satunya spesies
yang bisa menurunkan entropi itu hampir tidak terbatas. Manusia itu bisa mengkonsumsi kalori untuk menurunkan entropi itu jauh melebihi spesies-spesies yang lain itu. Ya itu kenapa yang namanya kita itu memang perlu kalori gitu. Untuk misalnya kalau kamu melihat ya, coba kamu melihat uh, melihat perumahan di Denmark atau Finlandia. Coba kamu lihat googling, itu bagus, bagus gitu. Loh, itu memerlukan yang namanya kalori untuk itu gitu. Ngatur rumputnya lah. Kamu kira rumput nggak dirawat itu. Merawat rumput itu mahal, memerlukan kalori lebih tinggi. Jadi negara-negara yang bahagia maju itu mereka tuh menghabiskan kalori lebih banyak daripada negara-negara yang nggak teratur. Misalnya Amerika loh, Amerika tuh terang benderang gitu ya. Bayangin berapa joule ya, berapa kalori itu yang apa namanya, yang dihabiskan untuk mempertahankan Amerika itu terang benderang pagi, siang, malam gitu. Nah itu mereka membuat seperti itu juga butuh kalori. Nah, sumber kalori kita itu hampir satu-satunya adalah matahari. Karena kalori yang kita pakai untuk kehidupan selama sejak ada kehidupan di muka bumi tidak ada lain dan tidak bukan adalah energi yang kita dapatkan dari matahari. Tidak ada yang lain gitu. Misalnya lampumu itu yang di atasmu itu diambil dari mana? PLN. Ya, PLN dari mana? Dari PLTD. PLTD dari mana? Dari diesel. Dieselnya pakai bahan bakar apa? Solar. Nah itu dari mana? Itu dari fosil. Nah dia dapat dari mana energinya? Makan tumbuhan. Tumbuhan dari mana? Dari matahari. Dia menyimpan yang namanya energi matahari itu, foton-fotonnya menjadi energi kimia, fotosintesa, ya. Jadi tumbuhan itu hidup memerlukan energi dari matahari. Tumbuhan dimakan binatang, binatangnya hidup dari mana energinya? Dari tumbuhan. Lah tumbuhannya dari mana? Dari matahari gitu. Jadi energi atau yang namanya kalori yang kita konsumsi sejauh ini hampir semuanya dari matahari. Ya, sejak tahun 45 itu kita hampir menggunakan dari matahari. Hanya sedikit yang tidak dari matahari kita menggunakan energi nuklir. Nuklir nggak dari matahari gitu ya. Itu nuklir itu dari plutonium atau uranium langsung jadi energi. Tapi itu sedikit banget gitu ya. Hampir 99,99% itu dari matahari semua. Jadi kalau ada orang nyembah matahari, jangan kamu hina orang itu dari itu gitu ya. Itu lebih masuk akal daripada nyembah yang nggak jelas gitu ya. Masuk akal loh ya, tapi ya nggak apa-apa sih kamu nyembah kodok berkepala babi juga nggak apa-apa, nyembah jembatan nggak apa-apa, nyembah lemper juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu boleh, boleh siapa yang larang gitu. Siapa yang larang nyembah jembatan itu, nggak larang. Nah, itu yang namanya kenapa yang namanya hidup kita ini bukan hanya sekedar, memang hidup kita itu adalah dalam rangka berebut kalori gitu. Hanya saja manusia sampai 50 tahun yang lalu, gitu ya, sampai 50 tahun yang lalu, memang kita harus berebut kalori. Memang itu. Karena yang namanya sumber daya waktu sangat terbatas. Sehingga tahun 80-an itu masih banyak orang mati kelaparan itu. Kalau kamu kalau kamu tahun 84 itu sudah lahir atau sudah SD, mungkin kamu ingat lah ya, bahwa tahun 80-an itu yang namanya Ethiopia itu loh ya. Ethiopia itu ada 3 juta orang yang terancam mati di Ethiopia itu ya. Di kampung pengungsi, kelaparan mereka. Cina itu loh RRC itu sampai tahun 80 tiap tahun itu mereka banjir ya, Sungai Huanghe itu Sungai Kuning itu banjir, gagal panen, mati kelaparan itu banyak di Cina tahun 84. Tetapi Cina sekarang lah apa namanya? Cina dan Ethiopia juga itu sekarang lumbung gandum, lumbung padi gitu ya. Tidak ada orang lagi mati kelaparan sekarang. Kelaparan ada tapi nggak mati.
Tapi lebih banyak orang yang kelebihan kalori ketimbang orang yang kekurangan kalori gitu. Kamu lihat aja lah, Dan, di tempatmu ya, di kotamu itu ya. Mana ada ibu-ibu kurus, nggak ada itu. Itu kelebihan lemak semua. Tapi banyak Kelebihan stunting lemak ya itu, dok, nih gini dok. lo stunting itu kan bukan masalah kekurangan makanan gitu. Stunting itu bukan hanya kekurangan makanan, lo mak lemu kabeh kok. Nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada orang kurus gitu ya. Gendut kabeh itu. Terus kalau dibilang gembrot katanya apa body shaming. Orang gembrot gitu ya. Orang gembrot kok gitu ya. Makmur Itu. gitu dok. Ya, itulah makanya. Jadi gendut itu artinya kamu kelebihan kalori karena kalori yang berlebih dalam tubuh disimpan dalam bentuk lemak gitu. Nanti kalau kelaparan, kamu itu lemaknya dilisis itu ya, dimakan gitu. Jadi yang namanya lapar kamu merasa lapar itu karena ada lemak yang dibakar gitu. Jadi orang kurus pun itu ada lemaknya karena lemak itu cadangan gitu. Jadi orang yang namanya orang kelaparan, kamu merasa lapar itu apa ya? Kenapa otakmu itu merasa lapar itu ya? Itu ya, pada saat kamu kekurangan glukosa, maka yang dilakukan adalah membakar lemak. Nah, lemak dibakar, lemak dilisis itu menghasilkan keton. Keton di otak menimbulkan sensasi lapar. Jadi sebetulnya kalau kamu kelaparan itu lemakmu sedang dibakar gitu. Nah, kalau kamu paham ini dan kamu kepingin kurus, begitu kamu lapar, harusnya kamu senang nih, lemakku sedang dibakar nih gitu. Kalau kamu tahu, lah masalahnya nggak tahu gitu ya. Lapar Langsung boleh lapar langsung cari golek sego, golek gorengan lo ya wes lah ya gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya kehidupan ini makin kita bisa memanfaatkan kalori, kita bisa menurunkan entropi lebih rendah lagi. Nah, sekarang kalau manusia itu menjadi sistem yang terpisah-pisah, jadi kita itu akhirnya menerima entropi buangan dari kelompok lain. Misalnya aku sebut tadi ya, Finlandia dan Denmark itu adalah pengkonsumsi kalori paling gede gitu. Entropi mereka turun. Dibuang kemana entropinya? Dibuang ke Indonesia misalnya. Jadi mereka teratur, kita yang kena getahnya gitu ya. Jadi mereka buang sampah, dibuang aja lah. Ya sudah, peduli pokoknya di luar Finlandia gitu. Akhirnya ngumpul lah di sini gitu ya, di Indonesia. Itu. Nah, jadi sekarang itu adalah tantangannya bagaimana manusia itu, seluruh manusia itu ada bersama-sama, bekerja sama, menurunkan entropi karena manusia itu jadi satu sistem. Jadi bukan sistemnya itu Finlandia gitu ya, Afghanistan gitu. Bukan gitu. Korea gitu. Korea itu karena dia itu mendapat uang banyak, menghasilkan kalori. Korea itu tertib, rapi gitu ya. Entropinya dibuang di mana? Itu dibuang ke army-arminya itu di Indonesia dibuang. Jadi mereka itu gembira, senang, nari-nari. Yang di Indonesia berantem gitu. Wow, ada BTS diamuk, dihina. Ngamuk ini arminya ini. Gitu. Lah, padahal mereka ngamuk, sudah ngamuk, bayar pula. Mereka itu setiap hari-hari langsung buka handphone. Jimin ngapain gitu ya. Itulah mereka. Iya, Jimin ngapain? Aduh, Jimin. Padahal Jimin tuh gak kenal sama kamu. Gitu. Wah, lihat Jimin tuh kayaknya udah, wah, gitu. Nah, akhirnya orang-orang Korea itu mendapatkan kalori yang lebih tinggi untuk menurunkan entropi mereka. Gitu. Membuangnya kemana? Lah, ya ke Indonesia lah. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Tantangannya adalah bagaimana Korea dan Indonesia dan negara-negara lain itu bersatu gitu ya, membuang entropi keluar gitu, army dibubarin gitu ya itu. Loh iya, loh, army itu menghasilkan duit bagi orang-orang Korea gitu. Ya itu. Ya itu. Aman dok, di sini gak ada army dok. Ya, aku tuh nggak peduli itu ya. Aku itu cuma ngomong army itu menghasilkan duit banyak bagi
bagi BTS itu. Iya. Banyak itu. Jadi larinya kemana kalori ini? Larinya ke Korea itu karena 65% pasar K-pop itu dari Indonesia gitu. Ya itu kita itu menyumbang kalori besar kepada Korea lah, kita mendapatkan entropinya gitu. Nah itu nah memang hukumnya dunia itu memang begitu. Kalau kita tidak menjadi satu sistem yang terpisah-pisah, begitu turun kalori, turun entropinya dibuang ke sistem yang lain gitu ya. Gitu ya. Nah, makanya sekarang itu tantangannya gimana yang namanya sistem itu tidak ada sistem. Gimana kalau Korea itu Indonesia, Finlandia, Afghanistan, Pakistan itu menjadi satu sistem gitu ya. Satu itu ya. Kita bersatu. Lah, entropinya dibuang kemana? Di luar bumi, ke bulan kayak ke Jupiter kayak terserah di sana gitu. Nggak ada Gitu perang ya. dong. Apa? Nggak ada perang, nggak ada rebutan kalori kan. Perang kan sudah nggak ada sekarang itu. Nggak Iya. ada. Enggak. Kalau misalnya mereka masih ada yang rebutan kayak sebenarnya kan kayak misalnya yang perang-perang kemarin itu kan karena ada satu negara yang dia menghasilkan Memang, iya benar. Betul, jadi Dan. kalau memang bekerja sama itu kan berarti nggak bakalan ada yang rebutan gitu kan, Dok? Ya, rebutan dalam bentuk yang lain. Rebutan jadi, misalkan rebutan untuk menjadi direktur gitu. Tetap ada kan gitu. Mereka itu kepingin naik jabatan, ya biasa gitu. Itu kan juga rebutan, tapi nggak bunuh-bunuhan gitu. Tapi perang itu ya, sebelum 50 tahun yang lalu itu ya, abad ke-20 itu, perang mengerikan dulu itu. Perang itu bisa membunuh jutaan orang gitu ya. Tuh bisa itu. Perang dunia kedua itu 100 ya, minimal 100 juta orang itu mati selama perang dunia kedua itu. Selama perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu sekitar 40 juta orang mati pada saat perang dunia pertama. Sekarang perang itu ya ada sih perang gitu, misalnya di Syria perang gitu ya. Arab Saudi perang sama siapa namanya Yaman perang. Tapi korbannya itu jauh lebih banyak yang kecelakaan sepeda motor di Indonesia. Itu jadi perang tetap ada tapi nggak membunuh banyak orang gitu. Kalau dulu yang perang itu mengerikan gitu, mengerikan. Untuk Ya. kekuasaan. Rebutan kalori. Rebutan kalori gitu. Kekuasaan itu kamu dapat kuasa itu supaya kamu dapat kalori lebih banyak gitu. Jadi bukan kekuasaan yang diburu, kalorinya gitu. Lah iya gitu. Misalnya itu ya, logikanya. Dulu itu waktu aku SMP itu, aku tanya guruku, iya ini logikanya itu ya. Pada saat tahun 41 itu ya. Tahun 41 itu sebelum tahun 41 kan Amerika itu nggak ikut Perang Dunia Kedua itu. Setelah namanya Pearl Harbor itu dibom sama Jepang, diserbu sama Jepang, jadilah yang namanya Amerika itu ikut yang namanya Perang Asia Timur Raya itu. Ya. Waktu itu Jepang itu kepepet loh. Logikanya orang kalau kalah perang itu, ngapain kalah perang kok malah buka front baru gitu. Lu kalau kalah itu kan memperkecil front gitu. Lah, Jepang ini ya sudah kalah itu ya, kepepet Amerika. Lu kok dia itu menyerang Asia Tenggara gitu. Dulu itu aku nggak ngerti jawabannya gitu. Kok nggak masuk akal ya? Mereka itu kepepet kok malah buka front baru gitu. Nggak masuk akal itu. Aku tanya guruku ya kan penguasa. Enggak lah, nggak mungkin lah yang namanya. Ternyata belakangan itu tahun 86. Tahun 86 aku baca majalah National Geographic. Ternyata Jepang ke Asia Tenggara itu cari sumber minyak. Karena selama belum perang sama Amerika, mereka itu beli minyak ke Amerika. Lah sekarang musuhan gitu. Nah, itu penjelasan logisnya. Cuman kan kita kan ideologi lah. Nggak ada orang perang untuk ideologi itu nggak ada. Yang ada itu perang untuk rebutan kalori gitu. Ya, itu. Ideologi itu adalah cara pemimpin untuk membakar rakyatnya supaya mau perang gitu.
Pemimpinnya nggak perang gitu. Mau Paus Urban III. Paus Urban III itu yang apa namanya memaklumkan perang salib gitu. Paus Urban III itu. Kita perang, orang Eropa melawan orang-orang sesat itu, perang mereka itu. Wah, menghasilkan duit banyak. Pausnya ikut perang ya enggak lah gitu. Oh, yang perang itu orang gitu. Sama arek-arek Surabaya Bung Tomo. Wah, kita Bung Tomo itu arek-arek Surabaya selama banteng-banteng berwarna merah. Lah dia yang mati 150.000 orang itu. Dia di RRI ngoceh nggak karu-karuan gitu. Memotivasi toh. Iya itu. Wah, bawa bambu runcing, kamu melawan tank sama yang namanya pesawat tempur, mati lah kau itu. Nah, itu, tapi bagaimanapun juga yang namanya sebenarnya ada rebutan kalori. Pemimpin itu rebutan kalori gitu. Rebutan kalori. Jadi ya Amerika gitu. Amerika nyerang Kuwait, Amerika nyerang Iran. Apa persoalannya? Minyak itu. Kalori lagi gitu itu. Kalori lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu sekedar butuh kalori, bukan. Kehidupan kita memang sangat perlu kalori, bukan sekedar gitu. Jadi yang namanya kehidupan kita tiap hari kita membuat ini adalah memanfaatkan kalori itu untuk menurunkan entropi. Kita jadi lebih sehat, kita lebih sejahtera, kita lebih kaya gitu ya. Sekarang itu setiap manusia jadi lebih kaya. Setiap manusia jadi lebih sehat gitu ya. Itu datanya nggak ada. Jadi kehidupan manusia ini menuju ke arah lebih baik, kualitasnya membaik. Jadi kalau ada orang kehidupan kita lebih jelek, jare sapa kon iku ngono ya. Kehidupan kita itu makin baik dulu ya tahun 1900 tahun 1900 itu. Sepertiga perempuan itu mati pada saat melahirkan. Gara-gara melahirkan. Ya, kita belum punya antibiotik, apalagi waktu belum ada septik aseptik gitu ya. Jadi orang perempuan melahirkan terus sepsis, purpura mati gitu ya itu. Banyak itu. Tapi begitu kita kenal antibiotik, terus tahu yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Yang namanya melahirkan itu ibarat mencet jerawat aja. Nggak ada orang mati gara-gara melahirkan itu. Ya itu kayak mencet jerawat gitu. Ya bisa mati sih. Orang mencet jerawat itu bisa mati loh. Saking asiknya terus kunduran truk mati, ketabrak truk gitu. Gara-gara asik gitu ya. Gara-gara asik mencet jerawat ada truk nyelonong dia nggak tahu gitu mati gitu. Ya bisa gitu. Jadi ya itu. Tapi bukan karena jerawatnya karena ketabrak truknya itu. Tapi kan gara-garanya keasikan utek-utek jerawat gitu. Bukan karena itu bukan itu ya. Nah itu makanya sekarang itu kehidupan kita itu makin lama kita makin sehat. Setiap orang makin kaya. Jadi satu orang manusia sekarang dibandingkan dengan satu orang pada tahun 1950, kekayaannya itu meningkat 5 kali. Kekayaan gitu ya. Kekayaan gitu. Nah, makanya lama-lama kita itu yang mata uang itu nantinya karena kita makin paham, lama-lama yang namanya mata uang itu hitungannya kalori. Itu paling genah itu. Sekian kalori gitu ya. Itu. Ya, itu kira-kira ya ke depannya. Tapi ya kita enggak tahu loh yang depan itu apa. Tapi bagaimanapun juga tadi uang ini juga kalau kita punya uang itu kita mengkonversikan ke kalori itu gampang. Makanya uang ini udahlah nggak ada lawannya, gitu ya. Nggak ada lawannya. Cuma cocoknya motivator aja yang bilang memotivasi orang dengan uang adalah motivasi yang jelek. Lu jare sopo gitu loh ya. Itu motivator tuh enak banget. Kalau memotivasi orang itu dengan uang itu jelek itu. Makanya motivator itu dibayari sama bos-bos itu supaya anak buahnya nggak nuntut uang itu. Emang itu ya motivator itu cocoknya minta dijahit apa itu. Enak aja ngomong. Padahal gini loh ya, kenyataannya ya Dan, kalau ada orang pindah pekerjaan, pindah perusahaan, gara-garanya apa?
gajinya naik gitu loh. Wah, Iya, gitu. nyari yang Loh lebih gede. kok bisa-bisanya motivator itu bilang uang itu bukan alat yang bagus untuk memotivasi. Lambemu tak lakban kene konku. Kui Motivator memang golek, motivator. iya dia juga nyari kerjaan kemana-mana ya golek duit. Lah ya golek duit. Kok enak loh motivator itu. Uang itu adalah alat yang tidak bagus untuk memotivasi lo cari sopo itu ya. Justru uang loh. Kita itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Lah, itu yang lebih gaji yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih layak. Ngopo gitu. Itu motivator itu memang enak-enak ngomong gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kamu berhenti jadi motivator. Itu kan zona nyamanmu. Ayo, apa gitu. Enak aja ngomong gitu. Iya dendam, Coba. dendam banget. Emang motivator itu sangat merusak itu. Motivator itu betul-betul merusak cara berpikir orang, cara berpikir sehat manusia itu rusak gara-gara motivator itu ya. Orang Indonesia sih yang suka motivator kan orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu lama-lama IQ-nya makin turun itu. Coba itu. Iya, jadi nggak masuk akal itu ngomong seenak-enak itu. Apakah aku dendam? Iya dendam aku itu. Bikin orang Indonesia itu IQ-nya turun gitu. Emang ngomong sama ngomong enak men gitu. Gampang banget ngomongnya itu. Padahal itu ya hidup ini kan ya tidak semudah cocoknya motivator itu. Ya, benar dong. Dok, Ya ini ada beberapa pertanyaan dok. Ada yang boleh nanya, apa? ini kan tadi bilangnya uang itu kan ya cuman kertas, cuman dicetak sama bank, tapi kok ya pada percaya gitu kan. Kayaknya dulu saya pernah dengar dokter bilang, ya itu kan termasuk dari kesepakatan kita gitu kan dok. Bahwa ini ya itu tadi dokter bilang, ya ini tuh $100 kuwi iso nggo mangan ning Sushi Tei bayari wong telu misalnya gitu kan dok. Itu karena kita kesepakatan kita udah paham gitu kan dok, ngerti Keyakinan. gitu. Kita percaya, yakin gitu kan dok. Ya, Dan keyakinannya itu lebih yang namanya lebih dijamin gitu. Lebih menjamin. Kamu yakin kepada uang ini, lebih menjamin kehidupanmu timbang kamu yakin kepada penunggu pohon cipluan gitu. Iya. Iya. Kamu dijamin, kamu megang ini, itu keyakinanmu terhadap barang ini itu lebih besar daripada keyakinanmu terhadap apapun untuk menjamin kehidupanmu gitu. Artinya sekali lagi otak kita itu menangkap ya yang namanya uang ini. Otak kita tuh mudah mengkonversikan kepada kalori itu loh. Otak kita itu langsung itu. Ya. Apakah loh gini loh, kalau uang itu nggak perlu diimani. Kenapa? Bisa dibuktikan gitu. Ya kalau sudah bisa dibuktikan ya nggak usah beriman, dipercaya, yakin gitu. Keyakinan yang belum dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan itu namanya iman gitu. Gitu. Nah, terus ini ada lagi nih yang nanya, apa namanya tadi aku lihat, sistem kan tadi dokter bilang bahwa entropi itu mudah ketika sistem itu terbuka, apa entropi bisa ditekan gitu kan dok. Nah, sistem terbuka tertutup itu apakah memang sengaja dibatasi atau memang realitasnya terbatas gitu dok? Ya memang terbatas gitu, misalnya kamu misalkan tertutup desamu gitu ya, terus kamu nggak peduli sama desa lain ya, begitu kamu kelaparan kamu menjarah desa lain, itu dulu kan gitu, dulu itu gitu, satu desa menjarah desa lain gitu ya, atau satu kota menjarah kota lain, terus ada tentara gitu, begitu kamu berhasil menjarah lumbungnya desa sebelah, nah kamu lebih teratur, lebih rapi. Desa sebelahmu, runtuhlah itu. Nah, kalau menjadi sistem yang lebih besar, ayo kita kerjasama. Desamu jadi 2, jadi 1, menjadi yang lebih gede gitu. Yang namanya vlog, gerombolan itu menjadi tribe, jadi suku. Suku dikumpulin jadi kedatuan gitu ya.
Kesatuan dikumpulin jadi negara gitu dalam rangka memperbesar sistem itu menjadi sistem terbuka yang lebih luas jadi satu gitu. Oke. Misalnya dulu Jawa sama Madura perang. Iya beneran itu zaman Trunojoyo. Trunojoyo itu berontak kepada Sultan Agung gitu ya. Perang itu ya. Perang itu. Sultan Agung perang sama VOC. VOC dibantu sama Sultan Banten gitu ya. Loh, itu mereka adalah sistem yang terpisah gitu ya. Nah, yang dimaksud sistem yang terbuka tadi, sistem yang bisa menerima kalori, bisa menerima energi. Kalau tertutup ya nggak bisa itu, karena kalorinya tidak bisa masuk. Itu ya yang namanya sistem terbuka dan tertutup. Jadi ya yang namanya sistem itu begitu terbuka, bisa menyerap kalori, bisa menerima kalori, ada kemungkinan untuk menurunkan entropi. Buktinya apa? Ya kehidupan ini gitu. Kehidupan ini membuat makin teratur. Dan kalau kamu melihat ada 2 garis sejajar, berarti itu teratur. Ya, misalnya kamu ada di jalan gitu, ada 2 garis sejajar panjang gitu. Itu buatan manusia. Selain manusia nggak ada yang bisa membuat garis sejajar gitu. Kursi itu kan kalau kamu lihat sebelumnya acak-acakan berserakan aja itu kayu-kayu itu digowo, digeraji, dibetulin jadi kursi bagus teratur gitu ya. Itu menurunkan entropi dan itu menurunkan energi gitu ya. Jadi yang kalau ada keteraturan itu adalah ciri kehidupan teratur gitu. Tetapi kehidupan yang makin teratur makin memerlukan energi untuk membuat itu teratur. Misalnya tadi ya kayu tadi. Untuk menjadi kayu, untuk menjadi pohon mereka menyerap energi. Tapi untuk membuat itu menjadi meja, itu memerlukan energi lagi gitu. Entropi itu teratur. Jadi kehidupan ini sudah terbukti itu melawan entropi gitu ya. Kehidupan dan satu-satunya kehidupan yang sudah terbukti ada adalah di bumi itu. Kita belum ada satupun bukti di luar bumi ini ada kehidupan, bahwa ada kemungkinan dan kemungkinannya sangat besar di luar bumi itu ada kehidupan. Iya, tapi belum ada buktinya itu. Oke, Dok. Tadi kan matahari itu kan sumber dari segala sumber kalori. Di bumi, ya, kehidupan di bumi. Oh, kehidupan di bumi. Di bumi. Ya. Di bumi. Nah, ya, ini ada yang nanya, Dok. Lah matahari itu dapat energi dari mana gitu, Dok? Loh, itu energi nuklir itu. Loh, matahari itu nuklir. Nanti bahannya itu suatu saat akan habis. Jadi yang namanya matahari sekarang itu karena saking panasnya itu terjadi reaksi nuklir, reaksi fisi nuklir gitu. Fisi terpecah itu. Ya lama-lama ini nanti habis juga ini. Nah kalau habis dia itu kehabisan energi, dia membesar sampai yang namanya matahari itu menelan Merkurius, Venus, bumi itu ketelan jadi matahari besar. Terus akhirnya kolap jebruet ya, jadi black hole itu jadi meledak jadi supernova terus kemudian jadi black hole. Kalau energinya dari mana? Loh, itu dari nuklir gitu. Nuklir. Ya, jadi matahari itu reaksi fisi nuklir itu. Nuklir yang pecah gitu. Belajar fisika lagi ya, Dek. Oke, Dokter. Nih, menurut pandangan neuroscience terhadap humanisme di era revolusi digital, ya, di mana orang itu sedang bingung mengumpulkan kalori, Dok. Itu gimana, Dok, pandangan dokter? Ya, karena sebetulnya kamu kayak gini, Dok. Sekarang ini ya, Dok, yang lagi rame itu kan yang RUU kesehatan gitu kan, Dok. Ya, kalau saya pikir ya ujung-ujungnya kalori juga gitu loh, Dok. Ya emang sih gitu. Jadi sebetulnya kamu itu nggak bingung, cuman kamu nggak paham bahwa itu lebutan kalori gitu. Ya gitu. Nah, sekarang itu gini loh ya. Kita itu akan lebih teratur kalau kita kerjasama. Itu sudah jelas kok gitu. Udah jelas ya. Masalahnya RUU kesehatan kita itu bukan kerjasama, berantem ya. Ya, berantem. Jadi ya sudah lah ya, kamu nggak bisa kerjasama itu. Kan satu ya.
apapun alasanmu, kamu nggak bisa kerja sama. Kerjasama. Wis lah, gitu. Apapun alasanmu, terbukti kamu tidak bisa kerja sama. Iya. Gitu. Kalau kerja sama, perdebatan terjadi, misalnya, karena ini undang-undang, perdebatannya ya di DPR. Ya udah, ya udah. Jadi undang-undang itu. Iya. Undang-undangnya, ya itu. Lah kamu kira di Jepang nggak ada undang-undang? Ada. Undang-undang kesehatan, ada gitu. Tapi DPR di Jepang itu ya DPR di Jepang itu kalau ada PIT gitu ya, PIT ada pertemuan ilmiah tahunan berdasarah misalnya itu, wah ada loh DPR yang datang ke PIT tanya ada nggak yang perlu dibantu diundang-undangkan, lo gitu. Mereka mengajak stafnya yang dokter gitu. Jadi ya gitu ya. Beda sih, memang beda gitu. Ya memang ya nggak bisa kita banding-bandingkan, cuman perbedaannya itu di Jepang itu ada PIT misalnya pertemuan ilmiah tahunan dokter obstetri dan ginekologi, datang mereka, apa yang bisa dilakukan supaya membuat kesehatan kita jadi lebih bagus gitu. Itu mereka. Jadi antara dokter sama DPR kerjasama, bukan terus dokternya di sana terus berantem sama DPR-nya gitu. DPR-nya juga tahu bahwa cara kerja mereka yang bagus itu akan membuat yang namanya entropi di Jepang itu makin turun gitu. Nah, itu gitu. Itu tapi ya beda gitu ya, memang beda. Apakah Jepang lebih baik? Enggak, cuma beda aja gitu ya. Jadi, loh iya, saya nggak pernah bilang Jepang itu lebih baik. Cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu beda gitu ya. Jepang cerdas, Indonesia enggak. Itu beda. Apakah cerdas lebih baik? Enggak, cuma beda aja gitu ya. Mereka pinter, kamu goblok. Itu bedanya gitu. Loh, pinter itu tidak lebih baik dari goblok loh ya. Ya. Itu kecoa itu goblok loh. Kecoa itu nggak cerdas itu, tapi bisa bertahan 250 juta tahun. Mungkin manusia itu perlu turun supaya bisa setara dengan kecoa. Mungkin biar bisa bertahan hidup lebih lama. Iya, itu. Jangan-jangan manusia itu perlu diturunkan IQ-nya setara kecoa 20 gitu supaya bisa bertahan hidup. Barangkali gitu. Barangkali gitu. Nah, tadi kan kaitannya tadi Dok, ya karena dia rebutan kalori itu tadilah Dok, ya di Wakanda Forever sana lah Dok. Nah kan akhirnya humanismenya itu dihilangkan gitu loh. Mereka tuh ya pengen menang sendiri karena nggak kerja sama tadi itu gitu. Menurut dokter gimana? Humanisme dulu pernah nggak ada. Loh iya, gitu ya. Sebelum ada humanisme, gitu ya. Sebelum ada humanisme, manusia itu mengkonsumsi teologisme. Gitu. Humanisme itu apa sih? Humanisme itu adalah pada saat manusia itu dengan cara pandang manusia berpikir itu tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Gitu. Pertanyaanku, apakah kamu tidak berpikir teologisme? Kalau masih, ya kamu belum humanisme. Ya, gitu. Belum, gitu. Yang namanya humanisme itu pada saat pemikir-pemikir itu pada saat dia menjelaskan fenomena terus mengalami alam itu mereka tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Fisika itu sudah tidak lagi menggunakan teologisme. Matematika Tuhan manapun tidak terlibat di situ. Biologi sekarang ya tidak melibatkan Tuhan. Itu yang namanya humanisme gitu. Nah, humanisme itu pada akhirnya melahirkan beberapa yang namanya ideologi. Ada yang banyak yang terkenal adalah fasisme, liberalisme dan komunisme. Ini semua humanisme gitu. Jadi ya jangan gampang-gampang ngomong humanisme kalau nggak tahu ya. Nah tapi nggak apa-apa. Ini saya beritahu. Saya beritahu humanisme kan itu apa gitu. Iya nggak apa-apa. Saya beritahu. Jadi humanisme itu, tapi humanisme sekarang juga nggak relevan gitu. Nggak relevan gitu. Kenapa? Orang itu bisa berantem sama manusianya gara-gara yang satu makan anjing, satu enggak. Bayangin aja. Kamu makan anjing, ada orang makan anjing, kamu tampari, kalau perlu kamu caci maki gara-gara makan anjing. Berarti ya sekarang itu kita mungkin sekedar lagi kita menanggalkan humanisme. Kita menjadi yang lebih gede lagi ya. Misalnya
menjadi apa namanya isme kehidupan isme gitu. Ya nggak apa-apa juga gitulah ya. Jadi humanisme itu dulu pernah nggak ada. Nah sekarang kita itu berpegang, sekarang itu kita marah kalau ada orang nyiksa kucing gitu ini ya. Jadi ya kalau yang namanya humanisme, semua itu boleh dikorbankan untuk manusia. Itu ya. Nah sekarang kan tidak itu. Kamu nggak ada orang marah gara-gara ada anjing diseret itu, wah tidak berperi keanjingan gitu ya, itu bukan humanisme. Sudah kita berperang dengan sesama manusia gara-gara kucing gitu ya, itu jadi ya. Tapi ya bagaimanapun juga humanisme dulu pernah nggak ada. Kalau suatu saat nggak ada, lah ya kenapa emang gitu ya. Itu kita mungkin menemukan ideologi baru ya tentang kehidupan, moral yang berdasarkan biologi. Moral kita tidak berdasarkan humanisme lagi, tidak berdasarkan pemikiran untuk manusia, tapi moral kita itu memperhatikan moral kucing ya, memperhatikan kesejahteraan kucing, memperhatikan kesejahteraan biri-biri. Itu sudah bukan humanisme lagi. Nah dok, ini kok tinggal 1 menit lagi. Ya nanti kapan-kapan lagi dah. Oke dok. Matur nuwun sangat dokter. Dok, ini terakhir saya lihat di sini gimana caranya membuat sebuah keteraturan pada SDM yang kualitasnya rendah sebelum ditutup. Oke, nanti dia bahas. Oke. Loh, itu ya panjang. Oke. Jawabannya nggak bisa ya. Ya udah nanti kita sambung lagi ya dokter. Matur nuwun sangat. Terima kasih semuanya. Selamat malam.